bisa memahami dulu tentang katalog versi 6, kita coba sedikit beri gambaran dulu mengenai penggunaan katalog versi 6. Oke, jadi untuk versi 6 ini Bapak Ibu sebenarnya sudah diluncurkan oleh LKPP sejak tahun lalu di tahun 2024 tanggal 12 Maret. Versi 6 ini digunakan berdasarkan LKPP nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Saya yakin mungkin versi 6 ini sebenarnya sudah terdengar juga dari Bapak Ibu semua. Sudah hampir semua juga mungkin bertanya-tanya juga seperti apa sih versi 6 ini ya. Nah, dasar hukumnya adalah berdasarkan arahan Presiden. Jadi dari tahun 2022 itu ya, sampai ke 2023 ada percepatan pelaksanaan transformasi digital di bidang pengadaan barang jasa, di mana pemerintah itu menugaskan perusahaan PT Telkom untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Jadi sejak tahun 2023 itu pengembangan sistem SPSE, sistem elektronik, sistem pengadaan elektronik yang awalnya dikelola LKPP secara bertahap itu ditransisikan pengelolaannya ke Telkom atau GovTech Procurement Bapak Ibu. Dan dasarnya adalah berdasarkan keputusan Presiden tersebut. Kemudian ekosistem di Naprop saat ini ada tiga, yaitu pertama manajemen akun, kemudian katalog elektronik, dan manajemen penyedia. Nah, jadi ini adalah satu pintu Bapak Ibu, yang dulunya terpisah-pisah, sekarang satu pintu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dahulunya waktu di awal punya akun banyak gitu ya, akun LPSE digunakan untuk tahapan pengadaan di LPSE, kemudian akun katalog juga untuk tahapan pengadaan di katalog. Sekarang sudah dijadikan satu dengan manajemen akun terpusat namanya. Karena itu, sejak tahun lalu juga kita sudah membuat surat edaran dan secara bertahap mungkin sudah sampai saat ini saya yakin sudah hampir 100% Bapak Ibu PPK pejabat pengadaan. Jadi saya lanjutkan, untuk Inaprok ini tadi sudah saya ulangi lagi Bapak Ibu bahwa untuk Inaprok ini terdapat 3 manajemen ekosistem saat ini, yaitu pertama manajemen akun, katalog elektronik, dan manajemen penyedia. Jadi ini sudah satu pintu semua Bapak Ibu. Dan semoga saya yakin 95% atau hampir 100% seluruh SKPD sudah mendaftarkan akun di Inaprok ini. Baik itu pejabat pengadaan, bendahara, maupun KPA atau PPK-nya. Nah, untuk transformasi katalog elektronik sendiri, sebelumnya di versi 5 dan versi 6, yang versi 5 dulunya kita mengenal adanya katalog, dan katalog itu etalase dan kategori, di mana atribut spesifikasinya tidak terstandar, gitu ya. Identifikasi produk sejenisnya juga agak menyulitkan kita, dan monitor wajaran harganya juga belum termonitor dengan baik. Di versi 6 ini diharapkan nanti semua akan termonitor dengan baik, di mana katalog versi 6 itu sudah tidak mengenal lagi yang namanya etalase Bapak Ibu, tetapi mengenal kategori dan koleksi, di mana versi 6 ini hanya ada 3 kategori yang disediakan, yaitu kategori barang, jasa, dan produk digital. Seperti itu. Nah, untuk jenis barangnya, ada sekitar 17 jenis barang, produk digital saat ini baru ada 1, kemudian sudah bertambah. Untuk jenis jasanya ada 5. Dan ini akan terus bertambah Bapak Ibu berdasarkan migrasi yang di versi 5. Jadi Telkom sendiri sudah menyesuaikan versi 5 itu dengan versi 6-nya. Tapi ini update terakhir di Januari ya Bapak Ibu. Saya belum mengupdate-nya di per Maret ini. Nanti bisa dicek kembali apakah 3 kategori ini sudah bertambah jenisnya seperti itu. Nah, untuk peranan penggunanya sendiri itu ada penyedia dan penyedia. Sama saja seperti sebelumnya, kita mengenal adanya 2 pelaku dalam proses digital pengadaan barang jasa ini, yaitu penyedia, di mana sebagai pelaku usaha, dan non-penyedia itu adalah pemerintah. Nah, di sisi penyedia itu ada yang namanya admin utama, kemudian dan anggota perusahaan, sehingga kalau untuk dari sisi penyedia itu bisa mendaftarkan anggota perusahaannya atau staf yang mengelola perusahaannya, gitu ya. Kalau dulu di versi sebelumnya, itu kita hanya mengenal yang namanya direktur satu akun, gitu ya. Nah, untuk non-penyedia sendiri, ada yang namanya pejabat pengadaan, PPK, dan bendahara pengeluaran, serta BUD ya Bapak Ibu dalam hal ini.
Untuk registrasi pengguna, saya beri gambaran sedikit saja, karena mungkin sudah dialami Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah tahu prosesnya, di mana tahapan pendaftaran non-penyedia ini, pertama adalah registrasi dan verifikasi identitas digital, kemudian verifikasi profil, dan terakhir itu registrasi dan verifikasi identifikasi akses. Saya lanjut saja. Nah, untuk manajemen aksesnya Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukannya, bahwa untuk melakukan manajemen akses itu Bapak Ibu klik di menunya itu manajemen akses dan memilih peranannya sebagai apa. Jika sebagai pejabat pengadaan, maka dipilih sebagai pejabat pengadaan. Jika PPK dipilih sebagai PPK, dan bendahara pun sama gitu, memilih peranannya sebagai bendahara. Kemudian verifikasi nanti dilakukan langsung. Kalau untuk verifikasi sendiri rasanya ini langsung ya, otomatis seingat saya. Nanti mohon dikonfirmasi dari LPSE. Nah, untuk pelaksanaan e-purchasing sendiri, Bapak Ibu, untuk flow-nya seperti ini. Jadi setelah memiliki akun, Bapak Ibu bisa langsung login nanti ke katalog versi 6 dengan mencari kategori dan jenis produk yang akan dibeli. Kemudian bernegosiasi dengan penyedia. Setelah negosiasi selesai, maka prosesnya akan pindah ke PPK untuk membuat pesanan atau kontrak. Kemudian setelah pesanan atau kontrak dibuat, maka penyedia akan membuat dokumen pengiriman, mengirimkan barangnya, dan memasukkan dokumen pengirimannya secara otomatis di sistem. Kemudian ada yang namanya penerimaan, BST pun dibuatkan BST-nya online ya Bapak Ibu, langsung di katalog versi 6. Kemudian setelah selesai BST, akan dilakukan pembayaran, di mana PPK nanti akan meminta kepada bendahara untuk melakukan pembayaran. Dan selanjutnya, nah untuk peranannya seperti ini, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa pejabat pengadaan nanti membuat order, melakukan negosiasi, dan mengajukan kepada PPK. Kemudian PPK melakukan review, memberi persetujuan, surat pesanan, dikonfirmasi BST dulu. Setelah BST-nya dikonfirmasi, kemudian PPK melakukan memilih metode pembayaran, apakah menggunakan UP atau LS. Setelah memilih metode pembayaran tadi, maka selanjutnya PPK akan meminta kepada bendahara untuk melakukan pembayaran, dan semua dilakukan melalui sistem katalog versi 6 ya Bapak Ibu. Setelah dilakukan pemilihan pembayaran tadi oleh PPK, maka bendahara nanti akan menerima notifikasi di akunnya bahwa ada permintaan pembayaran dari PPK untuk paket-paket yang dikerjakannya. Nah, sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih oleh PPK. Berdasarkan metode tadi, maka bendahara akan melakukan proses pembayaran, apakah itu melalui UP ataupun melalui LS, di mana nanti akan diterbitkan yang namanya kode bayar dari bendahara, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti melalui UP, maka diproses mekanisme UP. Jika nanti LS, maka mekanisme LS, dan itu semua di luar sistem ya Bapak Ibu. Jadi untuk proses pemberkasan sampai menuju ke pembayarannya itu di luar sistem, karena katalog ini belum terintegrasi dengan SIPD atau SP2D online ya kalau nggak salah. Kemudian, nah untuk masalah pembayaran pajak sendiri, untuk metode UP itu menggunakan PMK nomor 58 Bapak Ibu. Jadi invoice yang dikeluarkan itu dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi ini lebih ke arah mungkin penyedia yang non PKP ya mungkin ya, karena transaksinya kan di bawah 200 juta dan kecil-kecil. Kemudian untuk metode LS itu peraturan pajak yang digunakan menggunakan PMK nomor 59, di mana pemungutan dan pelaporannya dilakukan oleh pemerintah. Kalau yang untuk UP sendiri nanti pelaporannya dilakukan kolektif oleh Telkom gitu Bapak Ibu. Kemudian penyedia juga perlu melakukan upload faktur pajak dan bukti potong atas PPh sebelum proses pembayaran. Nah, untuk tahapan pembayaran tadi, PPK memilih 2 tadi sudah saya jelaskan, saya lanjut saja. Untuk proses penonaktifan katalog versi 5 itu sudah dilakukan pemberitahuannya melalui keputusan Deputi Transformasi Digital LKPP nomor 10 tahun 2024 di tanggal 30 Oktober. Jadi sejak akhir 2024 sebenarnya sudah mulai dilakukan penonaktifkan katalog versi 5 Bapak Ibu. Nah,
Kemudian saya lanjut saja, sejak 10 Desember 2024 itu Pak Presiden RI kita sudah melakukan launching penggunaan katalog versi 6 untuk seluruh KLPD. Jadi yang awalnya hanya untuk KL saja dan beberapa Pemda yang sebagai pilot project digunakan hanya 5 sampai 10 Pemda pilot project di 2024, tapi sejak 10 Desember 2024 itu sudah bisa digunakan oleh seluruh KLPD. Kemudian ada lagi surat edaran nomor 9 tahun 2024 tentang implementasi katalog, di mana menjelaskan tahapan penonaktifan versi 5 ya. Jadi seperti ini, saya lanjut saja. Nah, ini tahapannya sudah sampai ke 20 Maret 2025 ya posisi kita Bapak Ibu, bahwa setelah 20 Maret 2025 ini sebenarnya katalog versi 5 itu sudah nonaktif semua gitu. Yang dimana 2 bulan sampai 3 bulan sebelumnya itu kita masih bisa menggunakan versi 5 karena masih banyak beberapa hal yang belum terakomodir oleh sisi pengembang telkomnya gitu, terutama dalam hal pembayaran melalui metode LS menggunakan termin ya Bapak Ibu, kemarin permasalahannya sehingga masih ada kelonggaran gitu untuk bisa menggunakan versi 5. Nah, untuk migrasi sendiri ini kami sudah sosialisasikan ke penyedia bagaimana cara mereka melakukan migrasi produknya dari versi 5 ke versi 6. Nah, terakhir di 20 Maret 2025 kami juga sudah menerima surat pemberitahuan atas tindak lanjut transisi katalog elektronik ini. Jadi bahwa terhadap katalog elektronik versi 5 itu masih dibuka peluang untuk dilakukan penundaan, tapi terhadap produk-produk katalog yang hasil inisiasi dari Pemda masing-masing yang sekiranya masih kita butuhkan. Jadi yang hasil inisiasi langsung dari LKPMP itu otomatis langsung dinonaktifkan dan sudah disediakan fitur-fitur dan kategorinya di katalog versi 6, Bapak Ibu. Tapi khusus untuk beberapa yang hasil inisiasi dari Pemda sendiri, buatan Pemda itu masih diberi peluang untuk dilakukan penundaan atas usulan dari Pemdanya. Dan ini sedang kita lakukan proses usulannya berdasarkan telaahan dari masing-masing SKPD pengusul katalog elektronik lokal sebelumnya. Jadi ini masih proses. Nah, untuk nanti selanjutnya kita akan melakukan lab testing terhadap proses pembayaran yang UP Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa melihat langsung nanti bagaimana cara melakukan proses pemesanan katalog ini dari mulai pejabat pengadaan memesan barangnya sampai nanti kita praktekkan dibayar oleh bendahara Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya langsung kita praktek saja kali ya. Di sini kita mulai membuka Inaprok. Inaprok katalog elektronik versi 6. Di sini kita masuk akun, login, masukkan user atau sandi. Setelah kita masuk sudah di katalog versi 6, kita di sini akan belajar makan minum berapa. Di sini kita akan memilih kategorinya. Di sini kita memilih kategori jasa lainnya, terus di jasa lain catering, jasa lain catering box. Di sini kita bisa memilih snack box apa yang kita inginkan. Bisa memilih di cari produk dan penyedia. Di sini kita langsung memilih nama penyedianya. Di sini kan kita sudah menemukan nama penyedianya. Di sini kita memilih snack box.
dan memulai belanja. Di sini kan jumlah, dan hari ini kita memesan 61 snack box. Langsung beli langsung. Jika ingin menambahkan lagi, kita akan tambah keranjang. Tapi ini kan kita langsung beli langsung. Setelah itu kita di sini kan ada memasukkan dokumen persiapan advertising. Di sini kita akan menyiapkan dokumen persiapan advertising yang akan diupload. Di sini kita catat unggah dokumen yang telah kita siapkan. Di sini kita akan menyiapkan dokumen persiapan melalui advertising. Di sini kita menyebutkan DPA, suku kegiatan, terus pelaksanaan makan minum, dan kode EUP yang tertera di sirup LKPP. Nah, di sini kita akan mempersiapkan dokumen persiapannya yang diupload dengan dokumen. Di sini kan kita menyebutkan surat pengantarnya dari PPK kepada pejabat pengadaan untuk mengklik dan memesan. Di sini kita menyebutkan step-stepnya. Selanjutnya, ini Bari. Oke. Jadi setelah pembelanjaan tadi Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Setelah membeli barang, dokumen persiapan. Ya, terkait dokumen persiapan tadi sudah saya jelaskan bahwa memang untuk sama seperti LKPP sebelumnya, bahwa untuk melakukan proses pelaksanaan advertising ini, maka Bapak Ibu itu wajib menyiapkan dokumen persiapan pengadaan barang jasa melalui purchasing. Dan itu harus diupload ya Bapak Ibu. Jadi versi 5 kemarin juga Bapak Ibu sudah wajib menguploadnya di versi yang terakhir. Dan versi 6 pun sama, Bapak Ibu harus mengupload dokumen persiapan ini. Minimal Bapak Ibu tuh membuat dokumen pembanding antar beberapa produk gitu ya. Ya, penetapan penyedia katalog lah istilahnya. Jadi ada pembanding minimal ada 2 di-upload beserta linknya juga nanti di dalam dokumen tersebut gitu ya. Setelah Bapak Ibu melakukan pembandingan tadi, lalu sampai ke bawah apa itu? Jadi ada tabel referensinya juga. Jadi membandingkan spek dan harga, ketersediaan produk, dan mungkin lainnya juga bisa menjadi bahan pertimbangan ya Bapak Ibu untuk melakukan urutan prioritas nanti penyedia mana yang kita pilih gitu. Dan ini kita lakukan sebelum kita melakukan pemilihan penyedia tadi sebenarnya. Seperti itu. Ya. Dokumen ini kita dapatkan contohnya sesuai dari Pak Saripahman ya, kita pernah melakukan sosialisasi di tahun 2024. Beliau sebagai narasumber kita dan waktu itu memberikan contoh dokumen persiapan katalog elektronik. Tapi nanti jika Bapak Ibu belum ada yang punya, silakan nanti menghubungi kami, staf kami di sini. Siapa tahu ingin mencoba mencontohnya, silakan saja. Nanti kita bantu untuk sharekan gitu contoh dokumennya. Silakan Pak. Izin Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, ini diskusi, jadi nanti kalau ada yang bertanya silakan aja langsung. Terkait dokumen persiapan ini kewajibannya, terutama sekarang di versi 6. Yang pertama adalah adanya permintaan dari PPK ke pejabat pengadaan. Nah, selama ini kan memang seolah-olah PPK atau KPA tinggal nyuruh aja ke pejabat pengadaan tanpa ada dokumen yang menyatakan permintaan tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi pejabat pengadaan bertindak sendiri seolah-olah begitu. Nah, ini merupakan semacam legalnya dari pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan melalui e-katalog ini. Nah, setelah itu dokumen tadi ya, permintaan antar dari PPK ke pejabat pengadaan, seperti halnya dari
pejabat pengadaan ke Pokja untuk tender, atau nanti juga sama halnya dengan yang ada langsung juga sebenarnya harus ada permintaan sebagai landasan pejabat pengadaan melaksanakan. Nah, setelah itu dokumen persiapan itu artinya bagaimana konstruksi pejabat pengadaan melakukan pemilihan sebenarnya. Nah, ini metode yang paling atas sebentar. Nah, ini sebenarnya salah satu metode saja ya. Tabel pertimbangan prioritas keputusan pemilihan penyedia emergency. Apa wajib Pak? Ya, apa namanya? Kenapa walaupun nah, ini semakin nilai pembeliannya semakin tinggi ya. Harusnya ini juga tabel pertimbangan juga semakin kompleks. Ya, walaupun misalnya kalau misalnya belanja yang makan minumannya mungkin lebih sederhana lah seperti itu. Jadi nggak terlalu jangan bikin ribet juga banget gitu. Tapi kalau makan minum labelnya cuma nilai di bawah sejuta ya, perbandingannya ya sudah jelas lah nggak terlalu sekompleks ini. Nah, namun kami membuat seperti ini untuk supaya membiasakan diri teman-teman jangan sampai nanti pejabat pengadaan lupa merasakan ini. Jadi jangan lupa ini adalah suatu bagian yang harus diupload di kantor versi 6. Kalau misalnya nggak diupload, apa yang terjadi Bu? Tidak bisa dilanjutkan. Pak, gimana kalau ngisinya kertas kosong? Maksudnya blank PDF bisa nggak? Bisa. Tapi juga kelihatan kita jadinya apa namanya uploadnya nggak beres gitu. Dan ini membahayakan buat yang mengupload data ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini lanjutkan lagi Bu. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Setelah mengupload dokumen ini, balik lagi ke akun katalog tadi. Ya, setelah kita mengupload dokumen persiapan pengadaan tadi, kemudian kita atur penyelesaiannya dulu ya. Tanggal penyelesaiannya kapan? Tanggal penyelesaian dari penyedia Pak. Jadi tanggal batas akhir pengirimannya kapan gitu ya, sampai itu ya Pak. Batas waktu penyelesaian pekerjaan gitu, sebelum BST. Jadi ini kapan diterimanya seperti itu Bapak Ibu. Ini kita contoh memilihnya tanggal hari ini karena akan kita gunakan hari ini barangnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk belanja katalog ini sebenarnya masih bisa diproses sampai dengan waktu kita akan menggunakan barangnya sebenarnya ya. Contoh untuk makan minum, kita mau rapat hari ini sebelum rapat ini dimulai sebenarnya atau selesai, itu kita bisa langsung belanja pemesanannya sampai sebelum kegiatan berakhir lah istilahnya. Sebelum kita gunakan barang atau makan minum rapatnya. Setelah itu, jika ada catatan, kita masukkan catatannya seperti apa. Jika tidak ada, bisa langsung klik simpan. Di sini catatannya segera selesainya tepat waktu gitu ya. Atau sebelum jam berapa gitu ya. Boleh. Segera dikirim sebelum jam berapa gitu. Jam titik-titik lah istilahnya, nanti diisi jam waktunya. Jika sudah selesai, klik simpan. Kemudian di awal juga sudah kita menentukan pejabat pengadaan mau bayarnya menggunakan termit pembayaran sekaligus atau bertahap. Untuk termit pembayaran sendiri sebagai informasi Bapak Ibu, kenapa ini muncul ada sekaligus dan bertahap, fitur pembayaran termin ini hanya baru bisa disediakan oleh tim Ego Telkom dan LKPP itu hanya untuk kategori barang saja, tapi untuk digital dan jasa masih belum tersedia, sehingga apabila pembelian menggunakan termin secara bertahap ini masih belum bisa dilakukan di kategori jasa dan digital. Tapi kalau untuk barang, Bapak Ibu nanti bisa membuat pembayaran secara bertahap. Tapi menurut informasi dari pihak LKPP bahwa nanti untuk digital dan jasa itu akan dibuka fasilitasnya pada kuartal kedua tahun 2025 ini. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan informasinya bahwa setelah bulan Juni, jasa dan digital itu bisa dilakukan pembayaran secara bertahap. Setelah memilih pembayaran, kemudian kita memilih RUP yang akan kita gunakan terhadap pembelanjaan produk yang tadi dipilih ya.
Kita pilih dulu RUP-nya. Mungkin bisa diambil kode RUP-nya langsung saja, supaya bisa langsung kelihatan nama paketnya. Untuk metode pencariannya ya Bapak Ibu, karena di sini kan pilihannya banyak, supaya kita nggak salah pilih, lebih baik kita memasukkan kode RUP sesuai yang di kode RUP nasional. Jadi masukkan saja kode RUP-nya. Nah, dengan kode RUP ini kita langsung bisa lihat, cek bahwa RUP yang kita pilih adalah pengadaan makanan dan minuman rapat pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan total value 500 sekian juta, metode air purchasing, kemudian sumber dana APBD tahun anggaran 2025, satuan kerjanya sekretaris daerah. Jadi sebelum kita memilih RUP-nya, pastikan ya Bapak Ibu bahwa RUP yang Bapak Ibu itu sudah benar ya. Kemudian kita klik pilih RUP. Kemudian setelah itu pilih pejabat pembuat komitmen. Jadi kita bisa langsung mencari menggunakan pencarian nama ya. Terhadap kita menemukan pejabat pembuat komitmennya, kemudian kita klik pilih pejabat pembuat komitmen. Setelah selesai, kita proses ajukan negosiasi Bapak Ibu. Tapi sebelum kita klik, mungkin nanti kita perlu mengecek lagi ya kesesuaiannya tadi. Nah, ini sudah masuk ke tahapan negosiasi produk. Bapak Ibu bisa melakukan negosiasi terhadap produk ini. Sebenarnya untuk metode katalog ini kan bisa melakukan negosiasi maupun minim kompetisi ya. Tapi karena kita saat ini milihnya tadi di awal menggunakan negosiasi, maka kita lakukan negosiasi. Kita lakukan dulu negosiasinya. Silahkan diisi negosiasi terhadap harga ya. Berapa kita melakukan negosiasinya. Terus kita klik selanjutnya. Kemudian ajukan nego. Nah, setelah selesai dari posisi pejabat pengadaan melakukan negosiasi tadi, klik lihat detail, maka pesanan ini sudah sampai di akun penyedia Bapak Ibu untuk dilakukan negosiasi. Selanjutnya penyedia akan membuka tahapan selanjutnya. Penyedia akan melakukan negosiasi terhadap pemesanan kita. Kebetulan kami meminta penyedia yang sudah kami pilih tadi untuk standby supaya bisa langsung diproses negosiasinya. Silakan di share screen. Jadi ini dari sisi penyedia ya Bapak Ibu. Jen Bu, harga sudah termasuk pajak ya Pak? Iya betul Pak. Kasih Bu. Jadi ini Bapak Ibu akun penyedia. Langsung di notif aja Mbak. Di klik notifnya, itu ada notif tuh. Ada lonceng. Nah itu. Bahwa ada informasi Pemprov melakukan permintaan negosiasi. Nah ini dari sisi penyedia Bapak Ibu terdapat informasi negosiasi. Penyedia membuka melihat riwayat negosiasinya seperti apa. Jika penyedia tidak bersedia dengan harga yang ditawarkan, maka dia bisa melakukan tolak negosiasi gitu ya. Kemudian jadi setelah tolak, penyedia juga bisa mengajukan harga baru yang ditawarkannya. Misalnya, ini terlalu murah nih nawarnya gitu ya. Dia bisa melakukan pengajuan harga baru terhadap barang tersebut gitu. Jika dengan harga yang dinegosiasi oleh pejabat pengadaan tadi penyedia sudah setuju, maka penyedia akan melakukan setujui negosiasi gitu. Ini mau langsung disetujui? Boleh? Jadi kita coba dulu tolak atau ajukan. Oh ya, kalau tolak itu artinya tidak diterima, yang membatalkan proses. Kalau penyedia menolak negosiasi, maka proses pemesanan ini dianggap batal. Tapi kalau misalnya penyedianya masih mau mengajukan harga baru, maka dia akan mengklik
pengajuan harga baru yang nanti akan dinegosiasi kembali oleh pejabat pengadaan. Apakah pejabat pengadaan menerima atau tidak, gitu ya. Seperti itu, jika disetujui maka penyedianya langsung setuju, gitu. Oke. Ya tadi negosiasi. Jadi ini langsung disetujui saja atau mau diajukan harga baru? Langsung setuju saja. Ya, Ajukan harga baru Bu, contoh Bu. Iya Bu, contoh Bu, ajukan Bu. boleh Pak. Baik, bisa. Jadi kalau misalnya penyedia melakukan ajukan harga baru boleh. Silakan. Misalnya berapa? Ini tadi negonya 24 ya. Kembali 25 Bu. Kembali 25. 24 500 saja ya Pak. 500 lah. Kan. Ya, boleh klik selanjutnya. Oke. Setelah nego, ini kembali ke akun pejabat pengadaan Bapak Ibu. Jadi pejabat pengadaan mendapat notif bahwa penyedia melakukan pengajuan harga baru terhadap negosiasi pejabat pengadaan tadi. Jadi coba masuk ke akun pejabat pengadaan lagi. Nah, di sini akan ada notif bahwa negosiasi diajukan oleh pembeli ya. Dengan harga barunya tadi yang ditawar oleh PP 24.000, penyedianya minta 24.500. Coba lihat detail. Nah, itu ada harga akhir 24.500. Nah, dari ini kan kita bisa cek nih apakah kita tersedia atau tidak dananya. Kalau tidak tersedia kita bisa ajukan lagi harga baru gitu ya. Ya, betul. Jadi jika penyedia ini mengajukan harga baru, Bapak Ibu bisa mengecek kembali apakah sesuai harga ini dengan ketersediaan dana kita ya atau standar kita lah. Kalau misalnya pengajuan harga ini tidak sesuai, kita bisa saja membatalkan nego ini Bapak Ibu gitu ya. Artinya tidak terjadi pesanan ini. Tapi kita juga bisa mencoba lagi untuk mengajukan harga baru terhadap negosiasi ini tadi gitu ya. Jadi bisa dicoba dilakukan ajukan harga baru atau seandainya nanti kalau ini memang sesuai masih bisa kita terima, kita bisa setujui nego ini gitu ya. Di sini Bu. Untuk es ini karena harganya mungkin di atas standar kita ya, SSA makan minum rapat snack box itu kan 24.000 ya. Sehingga nggak mungkin kita belanja 24.500 itu untuk memenuhinya. Sehingga kita mau nggak mau mencoba ajukan harga baru sesuai standar harga kita. Kita klik ajukan harga baru. Artinya kembali lagi ke 24.000 misalnya ya. Masukkan harga baru. Kita kembalikan lagi negosiasinya ke 24.000. Kemudian selanjutnya ajukan harga baru. Nah, Izin Ibu, ya silakan Pak. berapa kali kita bisa melakukan negosiasi Bu di versi 6? Kalau di versi 5 timbulnya 3 kali Bu ya gitu kan. Kalau di versi 6 ini bebas atau memang sekali ajukan negosiasi bisa kita deal gitu Bu ya? Sepertinya nggak dibatasi deh Pak. Untuk ini sampai kita sepakat atau tidak sepakat gitu Pak. Kalau tidak Oke, sepakat, gitu, Pak ya. Kalau sepakat kita lanjut gitu. oke siap Ibu, terima kasih. Tapi riwayatnya akan terlihat Pak, riwayat negosiasinya Pak. Seperti itu. Nah ini karena sudah kita Tidak sepakat ganti penyedia baru lagi, Bu. kalau tidak sepakat ya mau nggak mau kita cari penyedia baru karena kan tidak sudah batal Bang Ibu gitu. Oh, iya. Ya seperti itu. Nah ini karena sudah kita ajukan ke penyedia tadi, maka akan masuk lagi tuh notif di akun penyedia bahwa kita pejabat pengadaan tadi melakukan negosiasi ulang gitu ya. Di nah ini akan ada pengajuan harga baru ya. Nah ini pengajuan harga barunya di harga akhir ada 24.000. Nah jika penyedia setuju maka dia akan klik setuju negosiasi. Ya. Klik. Nah di sini penyedia menyetujui negosiasi tersebut. Kemudian lihat cek detail statusnya Pak. Klik detail status tadi. Nah, disetujui penyedia gitu ya statusnya. Oke.
Kemudian kembali lagi ke pejabat pengadaan Bapak Ibu. Silakan. Nah, akan muncul notif bahwa negosiasi di refresh dulu. Negosiasi apa tuh tulisannya? Negosiasi selesai. Ada agak dibesarkan ya supaya terlihat. Negosiasi selesai. Coba klik yang detail. Sama ya. Nah, negosiasi baru selesai. Setelah itu, pejabat pengadaan akan mengajukan pesanan ini kepada PPK. Jadi, klik ajukan pesanan kepada PPK. Klik ajukan. Jadi, pesanan ini akan diajukan ke PPK untuk melakukan review ya. Klik ajukan. Sudah? Berhasil mengajukan pesanan kepada PPK. Jadi, posisinya tadi dari sisi pejabat pengadaan sudah selesai ya Bapak Ibu. Selanjutnya, paket ini masuk di akunnya PPK untuk mendapat persetujuan. Gitu. Jadi, proses di pejabat pengadaan sudah selesai. Sebentar ya. Selanjutnya, kita share screen untuk akun PPK ya Bapak Ibu. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian sampai Budi. Ini ada, Bu, Siap Bu, izin bertanya Ibu. ya silakan. Dari Dinas PU Bu, UPTD Wilayah 3 Bu, Budiansa. Pertama waktu ini Bu, kita mencari dokumen persiapan Bu ya. Dalam dokumen persiapan itu kan terhadap UMKK, TKDN, spek teknis maupun referensi harga dan jatuhnya nanti dinegosiasi Bu. Nah, di versi 6 ini sangat campur aduk di dalam kategori yang jasanya tadi terhadap UMKK lokalnya Bu. Jadi semuaan seperti di nasional gitu nah Bu. Saya nggak bisa mencari yang lokalnya Bu. Nah, kendalanya kalau saya tidak bisa mencari di lokal, saya nggak bisa mencari referensi harga Bu. Padahal di e-katalog mencari harga terbaik dalam referensi harga. Nah, apakah nanti versi 6 itu nanti ada fitur untuk lokalnya gitu loh Bu? Kan kalau ini dicari lagi namanya seperti nama penyedianya Delisa, satu penyedia gitu jadinya Bu. Bukan nanti kita referensi harga terhadap 3 penyedia untuk membandingkan harganya Bu, gitu loh Bu. Oke, kita kasih contoh nih. Masnya nyarinya barangnya apa nih? Elektronik aja lah Pak. Boleh. Kita coba cek ya. TV Pak. Ya, sebentar sama. Kategori apa? Ini muncul di sini. Nah, yang tadi kesulitan itu apanya nih? Nah, ini kan kalau masuknya jadi seperti kalau versi 5 Pak, ini nasional jatuhnya gitu loh Pak ya. Karena ada di daerah-daerah Tangerang, Banjarmasin, Banjarnegara. Enggak nangkep yang pelan-pelan. Nah, artinya ini adalah ininya ya. Oke, yang mau cari apa lagi bisa ini? Kan di sini ada pilihan lokasi. Misalnya lokasinya Samarinda, kota Samarinda, Selatan. Ini dia yang jual laptop di Samarinda. Nah, kalau mau lihat mana yang dia, saya kan dalam lokal nama PDN, lokal sama PDN beda dimasuk ya. Kalau yang jual lokal itu kita berbeda Pak ya, karena nggak ada lagi namanya katalog lokal tuh nggak ada lagi. Katalog lokal sektoral nasional semuanya jadi satu. Oke, siap Pak, siap. Nah, jangan berpikir bahwa ini ada lokalnya, enggak, memang dihapus semuanya gitu. Nah, tapi kalau tadi mau nyari mana yang ngirimnya Samarinda ini gitu. Ya kalau misalnya mau lihat kita lihat penyedianya yang berdomisili di sini ya, memang harus lihat satu-satu di situ. Nah, ini contohnya nih kan, ini kota Samarinda, ini dia bisa menyediakan pengiriman ke Samarinda. Apakah dia orang Samarinda? Belum tentu. Nah, Betul Pak, ya. betul. Siap Pak. Kebetulan juga kami itu kebanyakan kalau di versi 5 itu etalasenya material terkirim Pak. Nah, sedangkan di versi 6 itu belum terbit itu Pak, kategori material terkirim Pak. Itu berapa lama untuk menerbitkan kategori itu Pak, gitu loh Pak? Oke, kata material terkirim itu kemarin itu lokal, sektoral, atau nasional? Lokal Pak. Lokal. Lokal itu rasanya diinisiasi oleh LKPP. Nah, kemarin kami sudah mengajukan surat kepada para pengusul
apa namanya, katalog lokal, SKPD katalog lokal untuk memberikan alasan apabila perlu adanya penundaan penonaktifan yang di katalog versi 5. Nah, tetapi karena yang mengusulkan untuk versi yang apa namanya tadi yang katalog yang lokal, etalasenya itu ya kalau yang material kan LKPP yang mengirimkan nih yang mengusulkan. Jadi sepertinya nggak tahu nih kemarin sama teman-teman di PU nggak masuk ke dalam hal yang diusulkan untuk ditunda gitu loh. Di PU sendiri itu material terkirim dengan konstruksi itu sangat penting, Pak. Adanya e-katalog itu sangat membantu dalam sistem pengadaan dulu, Pak. Ya, oke. Yang aku jelas, ada memang beberapa kami lagi mengupayakan berapa penundaan etalase yang sesuai dengan edarannya surat edaran KPK terakhir, dan ini lagi hari siang ini dibahas. Cuma ya tadi etalase yang itu tidak diminta sama teman-teman surat Tepanina gitu Pak. Siap, Pak, siap. Oke ya, ini biar selesai dulu transaksinya ya. Oke, siap, Pak. Clear, Pak. Itu di luar konteks tadi, Pak. Makasih, Pak. Boleh. Oke. Kebetulan saya sebagai PPK, KPA dan KPK, sebenarnya di sini ada notis ya sebenarnya, ada lonceng di sini. Kita bisa lihat apa saja semuanya ya di sini. Nah, di sini tandanya apa? Saya juga nih ada pesan pertama nih yang di atasnya terbaru. Pesanan dari PP Deti Puspitasari. Saya kok curang nih ngasih pesan sama saya. Oh, rupanya dia pejabat pengadaan. Kemudian yang kedua, dokumen BAST sudah ditandatangani PT Karya Sinergi. Oh, ini rupanya transaksi sebelumnya. Nah, jadi artinya beberapa yang notis-notis dari transaksi ini muncul semua. Nah, mau lihat seluruhnya bagaimana gitu ya. Akhirnya saya klik yang di pesanan kalau mau lihat lebih detail. Nah, di sini ada beberapa produk ya, dan mau lihat yang mana yang sedang berlangsung misalnya. Oh, prosedur PPK, yang perlu prosedur PPK. Nah, di sini ya tadi kan kalau artinya pesanan itu yang sudah kita buat surat pesanannya. Kalau yang belum munculnya di pesanan mereka. Nah, ini salah satu contoh. Kemarin kita pesan karena nggak direspon, akhirnya batal otomatis. Artinya kalau PPK nggak merespon sampai dengan nih tanggal 1 April 2005 jam sekian, maka ini akan batal otomatis. Nah, kalau karena saya coba ya ini lihat detail. Nah, di sini dengan setelah saya membaca secara terinci karena nilai transaksinya sangat besar, gitu kan. Nah, saya sudah membaca dengan rinci, tidak ada option yang bisa saya lihat, tapi saya bisa lihat nih riwayat negosiasi lewat sana. Nah, di sini kelihatan, oh ini jadwalnya ya, mulai dari kapan, di jadwal PK, lihat negosiasi. Nah, di sini kan muncul nih. Nah, ini apa aja aktivitas antara pejabat pengadaan dan penyedia gitu ya. Wah, cuma 2 kali nego saja. Oke, kita back lagi. Nah, karena nilainya sangat besar, saya sudah langsung membaca, makanya saya bikin pesanan. Langsung bikin pesanan, mau munggah SUK atau SKK lagi nggak? Nah, karena nilainya kecil ya nggak perlu kan, karena di bawah 10 juta ya. Jadi ini hanya ini apa kerja. Tapi kalau nanti perlu Bapak Ibu membuat ketentuan lain terkait dengan pengiriman, terkait dengan masalah instalasi dan lain-lain, silakan Bapak Ibu tambahkan gitu kan di sini. Pak, dokumennya belum gimana? Silakan Bapak Ibu mencari di dokumen SSK yang ada sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu atau konsultasi Bapak Ibu. Ini karena kita bicara transaksi ya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Lanjut buat pesanan. Klik di sini. Nah, kemudian di sini akan muncul di generate kan. Yang di generate itu apa ya? Di generate itu dibuat sama sistem. Nah, surat pesanannya. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu ketik surat pesanannya. Di sini termasuk nomor surat pesanannya sendiri. Sudah dibuat langsung oleh sistem. Nah, cuma di sini tanda tangan kosong, belum tanda tangan nih. Nah, kalau di versi 6 ini sudah diintegrasikan juga dengan TTE, tanda elektronik, ini nah kelihatannya. Nah, ini di sini silakan tadi ya masih mau mengubah lampiran SSUK, menambah ketentuan lain boleh. Jadi nanti kalau menambah lain, ini akan berubah lagi. Ketentuan di sini akan muncul surat pesanannya. Tapi kalau sudah oke, kita tinggal klik tanda tangan digital. Oke ya, ini saya masukin passwordnya terkait dengan itu ya, TTE. Gimana? Oke, langsung ya, cek. Nah, kalau misalnya dilihat sudah apa namanya, kita lihat detail pesanan. Nah, kalau mau lihat surat pesanannya, di sini ya, lihat dokumennya, nanti akan muncul begini Bapak Ibu. Nah, ada tanda tangannya. Ini simbol aja lah, simbol bahwa ini sudah ada tanda tangannya. Nah, nanti kalau misalnya apa namanya di print gitu ya, nanti pejabat keuangan gimana Pak, mau nggak dengan tanda tangan kayak gini? Nah, ini kan nggak lagi lewat
Udah versi 6 tuh nggak ada muncul kertas-kertas lagi yang harus diperiksa oleh keuangan. Tapi nanti bukan berarti tidak bisa ditulis untuk sebagai arsip, tapi dia nanti udah nggak perlu lagi pakai arsip. Oke ya. Nah setelah tahap ini harusnya ini sudah muncul langsung ke rekeningnya dia, rekeningnya bukan ke bagiannya penyedia. Nah, apa yang terjadi di penyedia? Ya silakan ini sekarang di share screen lagi ke penyedianya. Silakan, Mbak. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah selesai disetujui pesanannya dan ditandatangan surat pesanan oleh PPK. Selanjutnya adalah penerimaan pesanan tadi oleh penyedia. Jadi ini sudah di akun penyedia Bapak Ibu. Jadi sudah ada notif lagi bahwa Provinsi Kaltim mengajukan pesanan. Jadi bisa diklik di situ. Nah, ada muncul di sini pesanan tadi Bapak Ibu hasil negosiasi. Nah, setelah itu di sini penyedia masih bisa tolak pesanan ya. Masih bisa ya. Selama belum ditandatangan masih bisa ditolak oleh penyedia gitu ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ditolak artinya batal juga gitu ya pesanan ini. Tapi kalau seandainya diterima maka penyedia akan melakukan terima pesanan gitu. Memilih terima pesanan. Kemudian penyedia akan menyediakan dulu materai ya. Lanjut terima pesanan. Nah, di sini penyedia akan melakukan tanda tangan digital melalui ID Bapak Ibu. Jadi penyedia itu harus punya beberapa saldo dulu ya untuk dibeli. Ya, jadi untuk tanda tangan digital ini dibebankan ke penyedia biayanya termasuk tanda tangan materai elektronik Bapak Ibu. Jadi penyedia itu harus punya saldo dulu gitu ya untuk mencantumkan materai elektronik dan tanda tangan digitalnya tadi melalui ID. Izin, teman-teman ini terutama untuk bendahara ya dan PPK yang semuanya kadang-kadang menggantungkan bahwa materai itu harusnya dari kita gitu ya. Terus kemudian juga tanda tangan juga kadang-kadang di tanda tangannya gitu ya. Nah, jadi ini nggak bisa lagi seperti itu gitu ya. Ini mendudukan pada posisi transaksi yang sebenarnya bahwa yang tanda tangan itu adalah harusnya penyedia langsung. Kemudian di formnya penyedia pun juga harus ada materai. Materainya juga dari penyedia juga gitu. Jadi selama ini kan mungkin ya kita membiasakan diri lupa bawa materai. Tenang aja kita beli materai. Sehingga apa? Materai kita tuh belinya banyak nih gitu ya. Nah, misalnya beli banyak materai ini. Padahal sebenarnya kalau untuk transaksi materai itu misalnya materai antara perjanjian. Tapi kalau transaksi untuk materai yang dijual beli itu yang mesti menyediakan penyedianya. Memang mungkin saja pembebanan biaya itu juga masuk dalam harga harusnya. Nah, kadang-kadang ya nggak seperti itu. Nah, oleh karena itu, tolong diingatkan nanti dengan teman-teman, misalnya Bapak Ibu punya penyedia yang on-door masuk ke Tato Versi 6, ya dia juga harus sudah paham bahwa dia harus punya menyediakan atau dikenakan biaya untuk materai dan tanda tangan elektroniknya. Nah, problemnya adalah mereka harus top up dulu, harus ada duitnya dulu baru bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kalau nggak bisa menggunakan berarti nggak bisa transaksi gitu jadinya. Nanti akan batal otomatis atau kita nggak sabaran nunggunya. Nah, itu tolong diingatkan juga mereka paham terhadap ini gitu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang diketahui Mbak, jadi tanda tangan digital itu dikenakan biaya sekitar 3.000 Bapak Ibu untuk dari penyedia, kemudian materai sekitar 10.200. Jadi belum lagi ditambah biaya layanan dari Telkom ya, karena ini di luar biaya PNBP ya Bapak Ibu. Jadi penyedia itu nanti akan memperhitungkan semuanya. Jadi harga barang yang ditawarkan tadi adalah termasuk dari biaya-biaya ini. Jadi biaya pembayaran tanda tangan digital, materai elektronik, dan pembebanan biaya layanan PNBP dari Telkom gitu ya. Yang nilainya itu ada sesuai dari PMK ya kalau nggak salah di situ ada. Jadi next karena ini penyedianya sudah punya saldo materai dan tanda tangan digital sebanyak 16 tanda tangan sudah dibelinya dan materai maka dia bisa lanjut. Tapi kalau misalnya belum itu bisa ada top up balance tadi ya. Top up balance ini Bapak Ibu penyedia bisa melakukan top up-nya melalui top up wallet ya. Pakai GoPay, pakai Grab gitu pilihannya, pakai Kris juga bisa, pakai Shopee juga bisa atau virtual account. Jadi sudah disediakan Bapak Ibu. Jadi penyedia itu tidak begitu sulit untuk membelinya sebenarnya. Next aja. Kemudian sign dokumen, klik. Nah, ini dia bisa baca dulu sebelum dia ini ya, sebelum dia menyetujui gitu ya. Setelah dibaca dan diperhatikan, maka dia lakukan tanda tangan tadi, klik sign dan yes. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan ada OTP masuk di
ya OTP untuk ke HP langsung ya, ke HP penyedianya. Jadi penyedia akan memasukkan OTP sesuai yang masuk di HP-nya. Nah, fitur ini juga fitur RTP pinjam bendera, gitu kan. Ya gitu Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya, wah Pak, nggak mungkin Pak, dunia ini nggak bisa nggak pinjam bendera. Nah, ini untuk yang dikategorikan 6 itu anti pinjam bendera. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau dia pinjam yang tidak anti, jadi jangan paksakan yang nggak bisa gitu kan. Nah, yang memang biasakan yang hanya jadi kayak apa namanya palu gada yang nggak punya dia pinjam yang lain nggak. Sekarang transaksikan dengan orang yang benar-benar punya usaha. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti sudah selesai, silakan lanjut lagi Bu Robi. Pak, nanya Pak, penyedia ini apa sudah ada disosialisasikan seperti ini juga kepada mereka Pak? Untuk refreshing belum, tapi kalau misalnya kita mendorong penyedia itu untuk apa namanya migrasi dan panduannya tersedia di mana di panduannya LKPP, bantuan LKPP. Karena buktinya di sini juga ada gitu ya. Nah, tapi memang teman-teman itu kadang-kadang kalau nggak masuk sini ya datang ke Biro BPJ. Nah, saya sarankan aja nanti juga mungkin akan ini kan juga contoh apa namanya sosialisasi dengan live testing ini kan baru pertama kali dan ini juga pakai Biro BPJ. Ke depan kami nanti akan live testing dengan teman-teman SKPD ngajukan. Ya, jadi nanti teman-teman menyediakan mempersiapkan akun BPK-nya, akun apa namanya pejabat pengadaan, terus penyedianya, bendahara, atau bahkan kalau yang RS dengan BPKAD. Nah ini kita sama-sama sharing jadinya. Pak, saya mau coba live testing, silakan. Nanti kita masukkan. Kita di sini. Jadi teman-teman melakukan live testing, disaksikan juga dengan teman-teman SKPD yang lain, gitu kan. Nah, penyedianya kan juga ada di situ. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman, Pak, saya ini punya penyedia, dia mau suruh kirim ke sini, Pak, ditransfer dia ke Biro PBJ, Pak ya. Nanti supaya kita apa namanya briefing lah atau dilatih, bukan latih ya. Ya kita dampingin lah terkait dia mulai dari pembuatan akun sama menjelaskan terkait dengan tadi ya penggunaan akunnya dia tadi. Itu ya Pak ya. Ya, kasih Pak. Pak, izin lagi Pak bertanya Pak. Ya lanjut Pak. Ini mau lanjut dulu atau tanya dulu nih Pak? Tanya dulu Bu, boleh Bu. Ya silakan. Bu, bisa lihat dokumen surat pesanan tadi Bu, kembali ke dokumen surat pesanan tadi Bu. Silakan. Oh iya, tanda tangan tadi ya. Ya. Iya, tanda tangan tadi Pak. Ya, itu tadi sudah ditandatangan ya Pak. Jadi ini akan muncul tanda tangannya kedua belah pihak Pak. Jadi dari pemerintah dan dari penyedia. Karena tadi sudah diklik. Tadi cepat-cepat diklik sama penyedia Pak. Karena OTP-nya berbatas waktu ya Mbak, gitu ya. Jadi dia harus Siap Ibu. itu OTP-nya sehingga. Jadi pertanyaan seperti ini Bu. Di versi 5 surat pesanan itu ada syarat dan ketentuan Bu, yang nanti kita kirim ke penyedia. Nah, di versi 6 seperti ini saja Bu, ada syarat dan ketentuan. Atau nanti kita tambah secara manual gitu. Rupanya Pak Gun ini baru pulang dari entah WC, entah ngopi, mana tadi kan. Saya kelewatan tadi Pak, Pak. Oh iya, kamu udah lewat. Tadi pada saat sebelum kedatangan TTE yang di BPK itu ada 2 kali kesempatan untuk menyampaikan SSUK dan SKK. Itu bentuknya file. Tetapi sebelum mau datang ada juga mau nambah ketentuan itu di bentuknya semacam kayak tulisan mengetik sendiri ya. Nah, jadi ada 2 kesempatan. Jadi ya jangan juga kalau misalnya transaksinya di bawah 1 juta atau 2 juta pakai syaratnya macam-macam. Selain ya cepet-cepetan, udah lapar nggak begitu ya, boleh juga. Nah, jangan disesuaikan dengan karakteristik barang jasanya. Ya, jadi ini tindak lanjutnya lagi terhadap pertanyaan berikutnya Pak. Kalau nanti kita tingkatkan surat pesanan menjadi surat perintah kerja atau surat perjanjian, itu apakah nanti secara elektronik atau manual saja Pak kita tanda tangannya Pak? Tidak ada lagi surat perjanjian kerja di katalog, namanya tetap surat pesanan tapi dimodifikasi apa namanya SSUK sama SKK-nya begitu. Jadi dia bakal bentuknya tetap surat pesanan, bentuknya sama. Inilah memang masih ada pertentangan, entah perkembangan berikutnya bagaimana. Yang jelas untuk yang versi 6 tadi yang dirilis oleh LKPP bentuknya tetap surat pesanan sebagaimana dalam Perpres. Kan kita sudah apa namanya jelaskan bahwa bentuk kontrak untuk ini. Nah, untuk katalog elektronik namanya bentuk kontraknya surat pesanan. Jadi jangan lagi ganti gitu kan. Oh, pakai apa lagi, Bu? Enggak Pak, karena di Permen LKPP kan bisa ditingkatkan kan, kalau di konstruksi itu kan Pak bisa ditingkatkan menjadi perjanjian Pak, kayak gitu loh Pak. Ya, saya nggak sarankan namanya itu jadi surat perjanjian atau surat pesanan, tapi dalam isinya klausulnya pakai surat perjanjian gitu loh, maksudnya. Siap Pak, paham Pak, sudah paham Pak.
Karena nggak ada lagi surat perjanjian atau bentuk kontrak lain selain surat pesanan di katalog ini. Gitu. Oke ya. Oke Pak, makasih Pak. Ini lagi kayaknya Pak ini perlu datang ke Biro BPJ untuk diskusi ya. Baik, Mungkin dari perpustakaan tanya Pak, silakan Ibu. kalau KPA atau TPK belum punya tanda tangan elektronik, bagaimana Pak? Apakah saat mendaftar ada kesempatan untuk mendaftarkan tanda tangan elektronik? Terima kasih. Ya dibuat dulu Bu. Jadi nanti tanda tangan elektronik itu didaftarkan dari Dinas Kominfo sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu itu sebenarnya sudah punya akun Serikandi, harusnya sudah terintegrasi itu tanda tangan BSRE-nya gitu ya. Oh iya, jadi saya akan dijelaskan dulu dari LPSI terkait tanda tangan elektronik. Ini penjelasan dari Mbak Yani di bagian LPSI, Bapak Ibu, silakan Bu Yani. Untuk tanda tangan digital itu kan harus pakai pendaftarannya pakai akun email Kaltimprov. Jadi pertama yang dilakukan adalah cek dulu punya enggak itu ininya email Kaltimprovnya gitu. Itu ngeceknya bisa di redmail.kaltimprov.go.id. Begitu. Nanti dimasukkan nicknya kelihatan tuh sudah punya belum gitu. Ya nanti coba kita masukkan di kolom chatnya, tolong Mbak Yani. Mbak Yani masuk di Zoom nggak? Ya, Bu Yani tadi bisa Nanti- di sini kan silakan sananya ya. Iya tadi Kemudian itu setelah dicek, misalnya emang sudah punya, tinggal masuk di My ASN, nanti pengaktifan BSRE-nya itu di dalam My ASN. oh gitu. Kalau ini mau kemana? Gitu. Ya kalau misalnya masih bingung silakan datang ke Atau Kominfo atau ke sini bisa aja Bu Pak. Jadi ke Biro PBJ saja nanti dibantu untuk pengaktifan tanda tangan BSRE-nya tadi dibantu nanti oleh tim LPSE Bapak Ibu. Oke, bagaimana itu? Oke, baik kita lanjut aja ya berarti ini ya. Ini sudah mau selesai sih sebenarnya karena sudah selesai pembuatan surat pesanan dari kedua belah pihak. Selanjutnya adalah status ini sudah ada di akun penyedia Bapak Ibu. Karena kewajiban penyedia saat ini adalah untuk mengirim pesanan tadi gitu ya. Gitu. Jadi ini karena kita tadi belinya snack rapat hari ini, maka barangnya sudah dikirim sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dikirim ya ceritanya kan dikirim gitu ya. Nah, jadi tar dulu apa? Ini kan tadi karena tanpa pengiriman ya, makanya tadi saya juga ada sempat lihat ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan negosiasi pengiriman tadi Pak. Jadi pengiriman itu nanti bisa pemilihannya bisa termasuk barang dan bisa terpisah sebenarnya gitu ya. Terpisah itu artinya nanti pengirimannya bisa dari pihak lain Pak gitu. Jadi dia sendiri dia gitu. Kok bisa pick up atau Ya, jadi nanti bayarnya langsung ke pengirimnya. Jadi misalnya kita jasa pengirimnya nanti bayarnya tidak ke penyedia seperti itu. Tapi ini jangan bikin pusing Bapak Ibu ya. Jadi artinya sistem ini memungkinkan opsi pengiriman yang berbeda antara biaya pengiriman yang ditanggung oleh si penyedia atau biaya yang pengiriman yang nggak ditanggung oleh penyedia tapi diambil oleh diambil ya menjadi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawabnya peminta barang pemakai. Nah sehingga nanti pemakai harus lagi mengeluarkan biaya untuk jasa pengiriman yang terpisah gitu ya. Nah, tapi kita sekarang jangan pusing dulu nih ya, gitu ya. Karena saya juga pusing dengan kayak gitu. Jadinya sekarang kan kita oleh penyedia dulu aja gitu ya. Karena target kita nih setengah jam lagi harus selesai sampai pembayaran gitu kan. Sosialisasinya jangan lama-lama gitu kan. Oke, bukan lama-lama nanti kita banyakin. Oke, lanjut lagi Bu Abi. Baik Pak. Jadi ini lanjut karena sudah tadi diterima pesanannya, maka setelah dilakukan pengiriman penyedia melakukan penyelesaian pemesanan ya namanya. Jadi dia mengklik tadi selesai selesai pekerjaan. Jadi sudah diselesaikannya pekerjaan itu gitu ya. Nah ini kan info pengirimannya tanpa pengiriman gitu ya. Maksudnya tanpa menggunakan pengiriman Pak, jasa pengiriman. Jadi diantar langsung oleh penyedianya itu Pak. Kalau ada jasa pengiriman berarti atau berarti ada biaya di situ ya? Ada Pak, keluar nanti. Oke, kemudian karena ini sudah diklik selesaikan, maka akan masuk notif di PPK bahwa pekerjaan ini sudah diselesaikan dan butuh persetujuan dari PPK menerima pesanan tadi. Oke, kemudian di akun PPK. Nah ini ya tadi ini ada lonceng ini muncul lagi notif nih pesanan dari PPK.
Oh tadi pesanan udah terima. Kita bisa lihat di sini statusnya pesanan ya, data pesanan. Nah kotak ini progres pekerjaan kita lanjutkan ya. Statusnya sudah sampai. Jadi ini setelah, jadi tadi itu pengirimannya udah sampai, karena tadi nggak pakai unsur pengiriman ya. Nah, maka oleh karena itu dianggap pekerjaan ini adalah pekerjaan sesuatu yang tentang itu pekerjaan. Jadi apakah kita memeriksa? Coba kita konfirmasi pekerjaannya dulu. Kita oke. Sorry, kita klik. Nah di sini ada namanya tabel pemeriksaan tepat guna. Nah tahap 1 ini karena kita tadi memilihnya hanya sekaligus kan. Nah kalau misalnya nanti ada pemeriksaannya bertahap, ini akan bertahap. Kapan kita memeriksanya? Kita tentukan tanggal hari ini. Dan ini yang lain juga mati hanya hari ini. Oke, kita klik. Terus ini ada konfirmasi terkait dengan fungsinya sesuai, jumlahnya sesuai, waktunya sudah sesuai. Boleh nggak kita nggak klik ini? Nggak akan muncul konfirmasi. Jadi ini ada suatu konsekuensi yang kalau kita klik ini, kita sudah melakukan konsekuensi ini. Di sini juga ada pilihan tentang adanya dokumen-dokumen lain, kemudian ada pengunggahan dokumen lain. Saya karena nilainya susah, oke ya sampaikan konfirmasi. Nah, progres pekerjaan berhasil diperbarui. Nah, di sini ini adalah tanda tangan kedua PPK. Jadi tanda tangan pertama adalah surat pesanan, tanda tangan kedua ini adalah BAST. Nah, ini juga nanti sama hal yang dilakukan dengan penyedia membuat BAST. Nah, nomor BAST memang harus ada, jadi nggak boleh nggak ada. Jadi cuma hanya ada satu nomor yang muncul di yang harus disediakan oleh teman-teman ini adalah BAST, nomor BAST. Tadi nomor pesanan dan lainnya sudah disediakan oleh sistem. BAST ini yang enggak. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau di di MBIS ya, di toko daring itu semuanya by sistem kecuali nomor pesanan. PO ya, atau project ordernya. Tapi kalau di ini yang dibedakan BAST-nya yang harus kita sediakan nomornya. Oke ya. Karena sudah diperiksa, konsekuensinya kita buat BAST. Kita buat BAST, kemudian kita masukin nomornya tadi ya, ini bukti hasil copy. Kemudian kita baca ya, ini satu nih, lanjutkan. Nanti kemudian tanggal itu nggak perlu kita isi. Kenapa? Karena itu otomatis tanggal di mana kita ngeklik. Nah, sini sudah mulai muncul draft berita acara 105. Nah, kita perlu tanda tangan lagi di sini. Pak, kenapa kok ribet ya, password-passwordan segala macam gitu. Kalau ribet password-passwordan, kita ingat admin 123. Admin 123 itu bahwa data pusat data sementara Indonesia itu yang nilainya mungkin hampir triliunan, jebol gara-gara passwordnya admin 123. Nah, itu. Gara-gara adminnya sangat sederhana, makanya jebol, repot kita semua sekali nggak bisa pakai dan lain-lain. Artinya apa? Password itu adalah upaya yang besar dari kita, tapi untuk melindungi sesuatu yang kita anggap berarti itu. Jadi kalau kita menjaga sesuatu yang berharga ya harus kita lindungi. Oke, sekarang kita tanda tangan digital ya. Oke, lanjut lagi. Langsung setuju. Kita masukin passwordnya lagi, verifikasi. Oke, berhasil dilakukan. Nah, sudah nih, sudah muncul. Ini sebenarnya status ini akan dibaca oleh penyedia sebagai nanti ada notif lagi. Ya, saya software-nya silakan. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau live testing sama mbaknya lagi boleh nih. Ya, apalagi banyak-banyak pesanannya. Senang banget pasti banyak dengan sukacita ya, Pak ya. Oke ya. Nanti nomor teleponnya silakan tulis di bawah aja ya. Baik, lanjut. Karena sudah ditandatangan BST tadi oleh PPK, maka selanjutnya BST ini pun ditandatangan oleh penyedia. Jadi kedua belah pihak ya Bapak Ibu. Sehingga memang dari sisi penyedia itu memang butuh sekitar 2 tanda tangan digital dan 2 materai. Tapi kalau untuk materai sendiri karena ini nilainya di bawah 10 juta, jadi penyedia tidak dikenakan materai elektronik, Bapak Ibu, hanya dikenakan tanda tangan digital saja. Jadi materai elektronik itu digunakan pada saat transaksinya di atas 10 juta. Ya Bu, materai 5 juta Bu. Oh ya, berarti nanti pada saat transaksinya yang di atas 5 juta, materai itu pun harus dibayar, harus ditempelkan oleh penyedianya seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini karena nilainya 5 juta, jadi penyedia tidak menggunakan materai, hanya tanda tangan elektronik saja. Oke, konfirmasi BST, tanda tangan digital lagi berarti ya. Masukkan OTP. OTP-nya tuh berbatas waktu gitu ya. Jadi harus segera di-input gitu. 1 menit aja waktunya Bapak Ibu. Kadang-kadang ini yang kalau
ada penipuan online itu, cepat Bapak Ibu ya, saya kirimkan OTP-nya mana? Oh, nah itu makanya itu OTP yang berbahaya tuh ini karena ada batas waktunya 1 menit. Ada bahkan memang ada batasnya juga. Oke, lanjut lagi Bang. Oke, tadi sudah ditandatangani kita oleh penyedianya, bisa ke bawah Mbak. Kita cek dulu dokumen BST-nya. Nah, dokumen BST-nya sudah muncul, kita klik BST. Nah, sudah bertanda tangan Bapak Ibu, kedua belah pihak. Selanjutnya kembali ke BPK untuk memilih untuk meneruskan pesanan ini pembayarannya ke bendahara. Silakan Pak Puyong. Ini harusnya nantinya proses kayak gini tuh mungkin udah nyampe 2 menit atau 5 menit lah kalau prosesnya tadi ya. Jadi kita tadi kan mulai pesanan, udah gitu selesai dikirim, bikin BST tanda tangan ya. Udah gitu nanti baru pilih proses kode pembayaran. Nah ini contoh ya jadinya ya. Ini jadi tahap ketiga di PPK. Jadi yang pertama pesanan, kedua itu BST, pemeriksaan dan BST, ketiga metode pembayaran. Sebenarnya sama saja. Cuma kalau dulu kan digabung satu tuh sama teman-teman karena ada yang khawatir. Ya, apalagi yang diklik ini harusnya yang jawab pilih metode pembayaran kan, karena BA-nya sudah tangan. Pilih metode pembayaran. Di sini ada UP, ada LS. Nah ini harus benar-benar firm ya teman-teman ya. Apakah dia UP? Saya nggak usah jelaskan lagi apa UP. Nanti Mas Daman aja yang apa namanya, yang jelaskan ya. Nah, sebagai mantan BPKD kan, jadinya boleh lah. Nah, kemudian ini pilih yang UP. UP ini 2 nih, ada KKP yang belum jadi sampai sekarang nih, sama kode bayar. Pilih yang kode bayar. Sudah gitu simpan. Nah, bisa klik lanjutkan pembayaran. Tadi kan metode pembayaran, sekarang lanjutkan pembayaran. Nah, di sini lihat ada dokumennya. Ini surat pesanan, BSA, info, dan PNBP. Nah, sebenarnya ini teman-teman ya, inilah yang dokumen yang diperlukan oleh pemeriksaan. Kita lanjut ya, oke. Nah, di sini ada muncul beberapa bendahara yang sudah terdaftar di biro di sekretariat daerah. Nah, nanti kalau misalnya kayak PU, dia yang muncul mulai dari bendahara pembantu UPTD A1, 2, 3 sampai dengan masing-masing bidang gitu kan. Nah, yang dari sedap ini yang di kehutanan nih, UPTD-nya aja ada 20 kan. Panjang ini semuanya gitu kan. Nah, ini karena bendahara kita ini dari impor dari Jawa Tengah kan, Mr. Raden bagus nih jadinya kan. Saya pilih bendahara yang paling statanya paling tinggi nih darahnya dalam virus kan. Jadi saya pilih dulu. Ya, Pak, betul apa kan? Nah, oke, lanjutkan sekarang. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya bendahara. Nah, sekarang ini tinggal finalisasi apa ya? Ya, oke. Nah, jadi semuanya itu nggak ada gunanya kalau orang nggak bayar. Gitu. Jadi ini tinggal kuncinya di sini. Artinya bendahara adalah kunci. Oke, saya silakan Pak Wambak untuk share screen ya. Nah, di sini kita bisa melihat sudah masuk di bendahara di Natrok. Kita bisa ngecek nih semua berlangsung atau yang sudah selesai. Berlangsung. Oh, yang berlangsung nih. Di sini ada slide. Kita bisa melihat detail. Ya, nah, kita misalkan yang merupakan yang rapat ini tanggal 26 Maret. Di sini kita bisa melihat sekarang tanggal oke. Di sini ada surat pesanan bisa kita lihat, dokumen bisa kita cek di sini, biasanya bisa kita cek invoice sama PNBP. Ya, kalau kita mau lihat dokumen yang awal bisa kita lihat di sini. Bisa kita cek di sini. Ini kita bisa cek pesanannya sudah selesai data tangan dan BST bisa kita cek juga di sini. Di sini teman-teman kita bisa melihat nih BST yang sudah tanda tangan, artinya sudah proses sudah selesai, tinggal melanjutkan ke pembayaran. Jadi kalau teman-teman walaupun ini ya, walaupun secara sistem tuh dibikin memang nggak mungkin masuk sini kalaupun TTE gitu ya, tanda tangan ya, nggak mungkin kan? Tapi tetap baiknya diperiksa juga apakah muncul nggak TTE-nya gitu kan. Kalau enggak jadi nanti kan jadi panjang. Nah jadi mendingan sebelum pembayaran diperiksa lagi apakah perlengkapannya dulu. Lanjut Pak Bang. Bila sudah kita periksa verifikasi, baru kita tampilkan kode bayar. Di sini kita bisa melanjutkan dengan mengklik. Nah, di sini ada muncul melanjutkan pembayaran. Di sini waktunya 29 hari, ini ada 1 bulan nih. Ya, jadi untuk
kode bayar itu berlaku selama 30 hari sebenarnya, Bapak Ibu, itu berlaku untuk UP dan LS sebenarnya. Nah, dari sini ada metode pembayaran berdasarkan bayar. Di sini adalah virtual akun, bisa ada kode bayar yang bisa kita salin, kemudian kita proseskan lewat ATKP menggunakan meter. Jadi selanjutnya ini adalah cara pembayarannya melalui menu ATKP ya Bapak Ibu. Sudah ada fiturnya Pak di situ. Nanti Bapak Ibu setelah misalnya pembayaran sukses dilakukan oleh bendahara di ATKP itu notis yang akan diterima oleh penyedia itu pesanan transaksi pesanan sudah selesai. Pesanan selesai. Itu juga muncul di notifnya di PPK. Jadi bukan nanti pembayaran berhasil, nggak ada, adanya seperti itu. Oke, lanjut silakan Pak. Teman-teman, ini sesudah kita transaksi di Inapro, di situ ada kode bayar. Di sini kita bisa salin kode bayar. Baru kita ke ATKP di posisi maker. Di sini ada transaksi dealer, ada pembayaran, input transaksi pembayaran, baik pembayaran. Di sini ada Telkompai. Di sini pilihannya Telkompai untuk yang e-katalog versi 6. Oke, jadi ini fitur yang tersedia yang disediakan oleh Bank Kaltara saat ini. Bukan, artinya nih, karena kita tersedia Bank Kaltara, makanya yang kita bisa pilih cuma Telkompai. Karena Telkompai ini ada fasilitas dari sistem katalog ini tadi, kan di develop oleh Telkom. Nah, kedepannya kalau nanti misalnya BPD itu sudah menyediakan fitur virtual akun gitu ya, nanti tidak lagi dengan pilihannya bukan Telkompai tapi virtual akun ya. Enggak, artinya kita milihnya ya virtual akun kan. Virtual akun karena sebenarnya dengan Telkom ini berbayar. Kena G 2.500 si penyedianya, tapi saat ini kita berharap karena ini menjadi tanggungannya BPD. Nah, tapi nanti sementara dia menyelesaikan VA-nya, nah ini jadi diberikan ibaratnya. Nanti ke depan kita pakai VA. Ya lanjut Bapak. Setelah kita masukkan bayar, mari kita masuk transaksi. Nah, di sini kita bisa cek ini kesesuaian kode bayar dengan belanja yang kita pesan. Kalau sudah, bisa kita simpan transaksi. Setelah itu kita otorisasi. Dari sini, dari maker nanti kita lanjut ke checker. Ini kita close lagi kalau itu. Ini kita sudah masuk di checker. Di sini kita bisa pilih transaksi dealer, pembayaran, otorisasi. Dan di sini sudah ada masuknya. Kita pembayaran, baru kita otorisasi. Sesudah dari checker, kita akan lanjut di approve untuk lanjut untuk pembayaran. Ini posisi di bendahara untuk approve-nya. Dan kita bisa langsung rilis. Langsung tadi. Dari sini bisa kita lihat Nah, tadi di situ ada masih muncul biaya admin 2.500 nanti akan terpotong di bendahara. Tapi dari sistem BPBD-nya nanti akan dikembalikan lagi Bapak Ibu 2.500 itu ke akun bendahara. Jadi sebenarnya transaksinya nol nanti. Iya, betul. Biaya admin banknya. Ya, jadi itu kan kelihatan tuh ada biaya admin 2.500, tapi 2.500 itu nanti akan dikembalikan, di-reverse kembali oleh bank, di-reverse namanya Pak. Jadi biaya admin 2.500 itu nanti akan di-reverse kembali ke akun bendahara. Lanjut Pak Bambang. Dari sini dari ATKP bisa kita cetak gitu untuk sebagai bukti bayar di arsip kan bisa kita cetak. Dan hasilnya seperti ini. Di sini ada biaya admin 2.500. Nanti kemudian akan dikembalikan ke rekening bendahara lagi, mungkin perlu berapa waktu gitu. Mungkin tergantung sih Pak. Karena kan pihak pendidikan dulu kan, aku bayangkan sama proses ke pendidikan, mungkin ada pengembalian ke rekening bendahara. Untuk hasilnya mungkin nggak sampai seminggu sih Pak. Berarti dari sisi bendahara sudah selesai nih Pak ya? Betul, sudah selesai. Ya, jadi untuk masuk sampai ke penyediaannya itu seingat saya H+1 sih Pak. Dari informasi dari GovTech-nya Telkom Pak. Jadi tidak langsung masuk ke rekening penyedia, tapi dia H+1 kalau transaksinya itu nanti dibayarkannya sebelum jam 12 siang gitu ya.
di sini kita bisa cek ini di mutasi Iya. rekening, bila ada pengembalian dari ini Nah, ke kompai, biasanya ada. nah, untuk transaksi yang terpotong 2.500 tadi, biaya adminnya ada pengembaliannya bisa dicek ya di akun bendahara ini ya Pak, Di mutasi. di mutasi. Oke, nah, ada ya. Jadi sudah ada, artinya apapun yang dikeluarkan nanti ini. Tapi juga kami menyampaikan ke inspektorat ya bahwa ada biaya 2.500 ini yang sudah diterapkan sehingga ini kan teman-teman bendahara pasti khawatir. Kalau nanti terlibat apa namanya? Kalau apa pemeriksaan bagaimana kalau ada 2.500 keluar? Kalau banyak kan. Begitu. Baik. Ini begitu Bapak Ibu. Ini saya gambar dulu Bu Robi terkait dengan sosialisasi katalog versi 6 yang pertama, gitu ya. Kita akan lanjut lagi mungkin setelah di minggu pertama, setelah Lebaran ya. Dan mungkin juga beberapa perbaikan dari ini akunnya yang harusnya bisa menampung 300 karena secara teknis masih tetap 100 user. Kami nggak mau mengganti 300 takut teman-teman yang sudah hadir di sini nanti malah nggak bisa masuk. Nah jadi seperti itu. Kita buka pertanyaan dulu sedikit ya, nggak banyak nama ya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Izin Pak Buyung bertanya Pak Buyung. Silakan. Dari siapa? Dari KPP Kendilo Pak Buyung. Ya, oke. Tadi pada proses pembayaran di bendahara dan ketika proses di bank Kaltim Taranya itu yang terbaca itu apakah rekening bendahara atau sudah langsung detail ke belanja rekening komponen belanjanya Pak? Misalkan tadi beli konsumsi jadi rekening belanja konsumsi Pak yang dibacanya itu Pak? Atau hanya gelondongan rekening bendahara aja gitu Pak modelnya? Artinya kalau misalkan ada kelebihan pagu gitu Pak, ada kelebihan. Uang OP, kalau uang jelaskan. Saya bisa kalau nanya lagi ini, nanya Mas Damang nih. Cuma ya udah biar Mas Damang dulu aja dulu. Jadi terkait yang belanja yang kita transaksikan dengan ATKP, kan itu ada kode bayar itu dari e-katalog. Ya kan, sesudah itu terbayar, kemudian kita bisa membuat SPJ lewat GU dan Dewan. Itu kan kita ada dokumen dari tempat pengadaan dokumen, kita buat SPJ untuk GU-nya. Jadi maksudnya itu ketika proses pencairan itu rekeningnya bukan rekening ini ya, pagunya si belanja konsumsi itu kok Pak, yang dibacanya Pak? Ya enggak, kita langsung ke ini Mas, uang UP yang dari Oh gitu. Permisi Mas, izin saya tambahkan, ini kan transaksi yang kita demokan itu metodenya melalui pembayaran UP, di mana UP itu proses SPJ-nya melalui GU ya, gitu ya, sehingga nanti SPJ GU-nya itu nanti tangan Bapak Ibu gitu, Bapak dari Kendilo. Nah, untuk proses SPJ terkait rekening itu kan adanya di SIPD ya, setahu saya, sehingga proses SIPD itu di luar proses yang kita transaksikan saat ini Bapak gitu. Jadi kalau yang ditransaksikan tadi kan itu sebenarnya kaitannya dengan RUP tadi yang dari awal pejabat pengadaan memilih paket menggunakan RUP sudah terlihat di situ paketnya apa, rekeningnya yang mana, sehingga nanti pada saat SPJ bendahara itu akan menyamakan rekening sesuai yang dipilih oleh pejabat pengadaan di awal tadi Pak gitu, sehingga terkonek lah dia itu dengan nanti peng-SPJ-an GU di SIPD menggunakan rekening yang sudah dipilih tadi di awal Pak, seperti itu Pak. Iya. Baik. Ini kebetulan pakai UP ya, belum FS ya. Jadi SIPD itu prosesnya di luar ini Pak gitu. Bapak tadi bertanya itu agak melenceng nih, maksudnya proses SIPD sebenarnya yang Bapak tanyakan kan ya, bukan proses bayarnya, karena bayarnya tadi langsung karena menggunakan UP Pak. Iya. Tadi bayangan saya itu apakah nanti ada kontrol gitu Mbak, apakah nanti ternyata pagunya ternyata sudah nggak cukup lagi buat bayar barang gitu Pak, maksudnya tadi itu. Kita jangan membandingkan antara kontrol belanja makan minum yang manual pun kalau nggak ada kontrol ya nggak bisa juga kan gitu kan, ya nggak Mas? Iya. Nah, Iya Pak. Kontrol itu sebenarnya dari PPK tadi atau PPTK yang membantu KPA waktu menyusun meminta order ke pejabat pengadaan. Jadinya di situ gitu. Jadi resikonya KPA untuk tidak melakukan kontrol terhadap duit yang ada sehingga nanti tidak bisa terbayar. Kalau bagi keuangan nggak ada masalah, orang nggak bisa dibayar juga nanti belakangan kan gitu ya. Artinya walaupun dia sudah keluar GU-nya, nanti dia harus kembalikan tuh dengan biaya lain gitu Pak. Ya, jadi artinya keabsahan transaksi itu menjadi tanggung jawabnya bukan Pemda, tapi menjadi tanggung jawabnya BPK karena dia yang membuat menyebabkan terjadinya pengeluaran seperti itu. Oke, siap Pak Buyung, terima kasih. Ada lagi tadi dari teman-teman Kompres kirim apakah bagian yang dinego? Semuanya pokoknya sumbernya dari penyedia bisa dinego. Itu adalah komponen pembentuk harga, jadinya boleh dinego. Menolkan boleh, yang nggak bisa diminuskan. Ya kan? Jadi dia adalah komponen pembentuk harga. Komponen harga itu mulai dari harga bahan pokok, biaya yang lain, overhead,
pajak, gas, semuanya lah seperti itu. Oke, ada lagi? Mas Bambang, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Ini pajak, kalau pajak kalau kopi. enggak. Pendek aja. Jadi sebelumnya Pak Ibu, terima kasih Pak Buyung kesempatannya. Saya Musdamang dari Dinas PU ya, Bendahara Pengeluaran. Mungkin bisa dikoreksi ya dari pernyataan saya terkait apa yang saya dapat dari sosialisasi pada kesempatan ini. Jadi mungkin kita melihat bahwa ini merupakan bagian daripada e-government ya, artinya mengelektronifikasi berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, salah satunya di dalam pengadaan barang jasa dan pembayarannya. Jadi tujuannya baik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, sehingga masyarakat bisa naik tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah ya kan, seperti itu. Baik. Terkait ini mungkin ada beberapa hal juga yang perlu ini selain pertanyaan mungkin saya bisa sedikit ini juga Pak Buyung ya, apa namanya, memberikan kepada teman-teman, terutama mungkin di sini ada BPKAD yang hadir ya. BPKAD ada nggak hadir di sini? Kalau ada, tolong titip pesan ya kepada pimpinan bahwasanya, karena kalau dilihat di sini kan transaksi ini kan menggunakan virtual account ya, virtual account ya nantinya ke depannya. Untuk sekarang masih pakai billernya Telkom gitu kan. Maka kita wajib memiliki, kita sebagai BP dan BPP di SKPD ini wajib memiliki akun CMS atau ATKP. Faktanya, mungkin Mas Bambang ya, bendaharanya Biro Barjas kemarin ikut juga di acara terakhir Bang Kaltim, itu faktanya masih banyak SKPD bendaharanya itu belum punya akun ATKP. Nah itu, jadi mohon titip kalau ada BPKD yang hadir di sini, partisipan di acara ini, titip kepada pimpinan agar supaya diberikan lagi penegasan atau edaran semacam itu kepada BPP SKPD agar semuanya harus memiliki akun ATKP ini gitu. Karena kan betapa susahnya nanti ketika proses pengadaan telah dijalankan mulai dari pesanan dan sebagainya, toh pembayarannya tidak bisa dilakukan seperti itu karena tidak punya akun ATKP. Karena pilihan lain tadi ada KKPD ya. Nah KKPD ini kan kita nggak tahu nih kabar-kabarnya sampai mana kan kita nggak tahu juga nih. Berarti kan kita punya opsi yang lebih memungkinkan, yang lebih masuk akal ya melalui ATKP. Tapi faktanya banyak dinas yang BPP-nya belum memiliki akun ATKP. Jadi mohon titip pesan kepada pimpinan di BPKD agar supaya BPP ini semua SKPD itu wajib memiliki ATKP ini, akun ATKP. Itu mungkin yang pertama. Saya sebelum lanjut Mas Bambang, ini Oh, yang kita punya itu satu SKPD atau hanya sebagian jadi SKPD-nya? Nggak mungkin ya, pasti. Maksudnya gini, ada UPT yang nggak punya, ada UPT yang punya, atau semuanya? Keseluruhan? Semua dinas saat ini sudah memiliki akun ATKP, tapi hanya BP-nya saja Pak Buyung. Hanya BP-nya saja Mas Buyung. Karena kan BPP ini kan baru dibentuk di 2 tahun terakhir ini. Sehingga banyak dari BPP itu tidak memiliki akun ATKP. Sementara kalau dilihat di proses bisnisnya tadi, yang disosialisasikan tadi, yang dipresentasikan, itu kan pembayaran akan langsung masuk ke BPP, akun BPP. Artinya kalau misalnya UPT, dia akan membebankan BP-nya ya, sementara dia sudah punya BPP gitu kan? Betul, sementara sudah punya BPP, UP sudah dilimpahkan ke BPP. Masa masih lagi ke BP gitu kan. Nah, itu kan ya, kalau ini ke BPP karena UB-nya sudah dialihkan ke BPP kan? BPP. Iya betul sekali. Jadi harus punya ATKP nih, harus punya akun ATKP semua BPP. Itu yang pertama, Mas Buyung. Nanti saya juga akan coba singgung senggol-senggol nanti Pajak ya. Ya, itu maksud saya itu. Saya itu nyenggol teman-teman BPKD, maksudnya nyenggol sampean juga Mas. Supaya nyenggol. Tugas ya, tapi kalau baca pakai lah. Iya, siap. Baik, yang selanjutnya terkait tadi di presentasi di Inaprok ini di pemilihan metode pembayaran. Itu saya lihat ada di akun PPK ya. Di situ kan ada pembayaran menggunakan mekanisme UP atau RS karena memang hanya 2 itu kan diperkenankan di kita. Yang kita kenal di pengelolaan APBD kita. Hanya saja di Inaprok ini ada ketidaksesuaian dengan peraturan di daerah kita, di Kaltim kalau saya lihat. Di situ tadi saya lihat UP itu bisa untuk transaksi maksimal 200 juta kalau nggak salah ya Bu Robia. Betul. Ya 200 juta. Nah perlu menjadi perhatian kita bersama bahwasanya kita punya keputusan gubernur nomor 900/K-8/2023 itu kita hanya bisa melakukan transaksi dengan UP itu paling banyak 50 juta. Nah jangan sampai kita terkecoh, wah ini ada transaksi 60 juta, kemudian PPK memilih, oh ini bisa dengan UP gitu. Karena memang Inaprok membolehkan gitu kan. Nah tapi keputusan gubernur kita, aturan di daerah kita, di Pemda kita itu tidak boleh, itu maksimal 50 juta. Dulunya 20 juta di peraturan gubernur 2013. Tapi begitu ada perubahan besaran UP, kemudian saya secara pribadi datang ke Pak Fahmi yang kala itu masih kepala BPKD, kemudian saya minta itu dirubah dan alhamdulillah beliau mau waktu itu mengakomodir sehingga dari 20 juta berubah menjadi 50 juta maksimal. Karena percuma UP besar-besar tapi kita nggak bisa gunakan gitu secara maksimal gitu kan. Nah akhirnya berubah menjadi 50 juta karena itu melalui keputusan gubernur yang tahun 2023 ini. Nah itu mungkin jangan sampai kita terkecoh ya. Kemudian terakhir. Tapi nanti kalau Pak. Ya. Sebenarnya gini,
Kenapa 200 juta boleh? Karena sebenarnya sudah digitalisasi semua. Kan gitu. UP itu kan maksimal itu meminimalkan penggunaan uang tunai kan Mas Ramon ya. Tahu kan juga ya. Ya, kalau memang kita sudah benar-benar cashless semua, saya juga yakin nanti akan 200 juta tuh bukan sesuatu yang nggak mungkin di kita kan. Betul. Nah, karena sekarang masih ada memungkinkan mengambil uang cash itu sampai dengan 50 ya masih malah berarti begitu. Dan itu juga sekarang kan terbatas. Tapi itu tadi memang betul nanti di sosialisasi berikutnya Bu Robi sama teman-teman tolong diingatkan bahwa UP itu dikatakan cuma 50 juta gitu ya. Jadinya nanti supaya teman-teman bandara juga aware jangan sampai nanti apapun PPK salah. Biasanya PPK ini enggak PPK ya KPA, KPA-nya wasan 2 nanti kan nggak tahu nih apa ini UP nggak tahu nih RS tuh mungkin saja nggak ada yang nggak tahu. Nah ini tolong nanti masing-masing BPP atau DP-nya infokan gitu. Jangan sampai nanti salah klik jadinya repot panjang perbaikan. Nah yang dirugikan siapa ya? Penyedia juga udah keluar barangnya tapi kita terlambat bayar. Nah itu bagian daripada yang kita harus hindari. Itu ya Mas Bang ya? Iya, sepakat Mas Buyung. Silakan juga. Ya, sepakat dalam hal itu. Artinya apa ya? Kita sudah paham lah bahwa tujuan dari kita bertransaksi, transparansi dan akuntabilitasnya sudah cukup tinggi di sini kan. Hanya saja kadangkala auditor itu punya pendapat yang berbeda gitu kan. Auditor ini kan apa kata aturan gitu kan. Aturannya sepanjang belum dirubah masih maksimal 50 juta ya. Mau tidak mau kita berpatokan pada itu. Artinya UP maksimal 50 juta itu bisa digunakan. Selebihnya itu baru satu-satunya pilihan pembayaran adalah LS seperti itu. Selanjutnya mengenai mungkin sedikit menyambung tadi dari Bapak yang dari Kendilo tadi ya. Saya memahami yang maksud beliau tadi bahwasanya bendahara pengeluaran itu memang betul bahwasanya bendahara pengeluaran itu atau bendahara pengeluaran pembantu itu wajib tahu ya. Artinya ini dialokasikan dibebankan ke anggaran apa, subkegiatan apa seperti itu. Karena kan yang dijaga sama bendahara pengeluaran itu sebenarnya hanya dua, apakah ada di DPA ya kan dan apakah tersedia dananya, SPD-nya. Sedangkan proses pengadaan itu memang urusannya pejabat pengadaan, PPK dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau bendahara memang harus punya itu, harus tahu itu gitu. Nah, jadi saran saya mungkin kita bisa lihat dari RUP-nya. Berarti setiap bendahara pengeluaran pembantu harus bisa mengakses informasi tentang RUP-nya, kode RUP. Mungkin kode RUP bisa didapat di surat pesanan tadi ya, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi saya. Nah, kemudian nanti dari situ kita bisa searching di RUP bahwa kode RUP itu dibebankan ke anggaran apa, subkegiatan apa. Kemudian dari situ kita bisa cross check lagi di SIPD. Di SIPD oh ternyata memang masih ada dananya. Oh ternyata dananya sudah habis. Artinya sudah terbayar karena pernah terjadi di PU Pak. Mas Buyung 2024 kesalahan pejabat pengadaan dan ini itu diadakan padahal pagunya udah habis gitu. Pagunya udah nggak cukup, bendahara udah terlanjur bayar. Mau nggak mau itu di STS kan akhirnya seperti itu. Jadi mungkin kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu ya tadi diteliti baik-baik ketersediaan dananya di DPA dan di SPD. Yang terakhir ini pertanyaan. Kalau yang terakhir ini pertanyaan terkait bukti potong pajak. Ya. Banyak jadi harus satu-satu dijawabnya ya. Oh yang tadi kan pernyataan tanggapan. Ingatkan tadi ya. Berarti nanti kita harus siapkan karena bendahara pembantu juga perlu mengakses RUP yang disarankan ini. Saya ingatkan nanti Pak Putri ingatkan bikinkan akun viewer untuk RUP-nya SPD. Oh siap. Terima kasih Mas Buyung. Bisa ngetrace di RUP kita tuh bisa ngetrace dari mana RUP itu paket itu di kegiatan mana dan di rekening apa ya gitu ya Mas Putri ya. Ya betul begitu Mas Buyung. Jadi nanti udah paperless gitu kan. Karena kalau ada bendahara di RUP nasional nggak kelihatan. Oh siap. Kalau misalnya RUP kita kan ya. Ya, karena sampai ke terorganisme. Oke. Nah yang kedua juga gini. Kami akan mendorong terus bahwa penggunaan RUP ini pada transaksi yang lainnya dengan pada langsung juga gitu ya. Makanya pencatatannya akan penting karena sekarang ini tidak ada celah bahwa pengadaan itu tidak digital. Yang ada itu cuma dikerjain, dicatatkan atau nggak dicatat. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah harusnya udah. Nah makin ke depan ini tuntutan untuk itu makin tinggi. Itu masalah nggak? Lanjut yang terakhir. Ya terakhir ini. Terakhir ini terkait tadi yang sempat disinggung oleh Bu Robi ya, terkait bukti potong pajak yang wajib diupload sebelum pembayaran. Apakah ini hanya di LS atau di UP saja? Karena kan kalau melalui UP kalau nggak salah itu kan pemotongan pajaknya itu sudah di inaproknya sendiri gitu ya, bukan di kita lagi. Sedangkan kalau LS memang masih di kita. Kalau LS masih memungkinkan bagi saya, sedangkan melalui UP sepertinya tidak memungkinkan. Jadi saya minta konfirmasi saja, apakah bukti potong wajib diupload ini itu apakah melalui mekanisme LS saja atau melalui UP? Karena melalui UP menurut saya mustahil gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Daman menjawab. Jadi untuk bukti upload pajak itu hanya berlaku di LS Mas gitu. Oh, terima kasih Bu. Berarti betul dugaan saya. Ya, makasih Bu. Kalau untuk UP sendiri itu nanti pemotongan pajaknya atau apa namanya ya, pelaporan pajaknya itu nanti akan dikelola oleh Telkom langsung gitu Pak, pelaporannya. Siap Bu. Terima kasih Bu konfirmasinya. Ini pejabat pengadaan saya itu sudah proses negosiasi 3 kali.
pembelian barang. Jadi ketika mengajukan negosiasi lagi kok sudah tidak dibatalkan ya sama sistem. Apakah memang ada batasan 3 kali aja negosiasinya? Atau mungkin dibatalkan dari sisi penyedia, Pak? Karena kami juga belum pernah mencoba sih beberapa kali negosiasi, Pak. Oh gitu. Jadi akhirnya ini dicoba batalkan nego dari sisi kami membeli, tapi juga tidak bisa, ditolak juga gitu. Jadi posisi kami ini mau membatalkan nggak bisa, tapi ngajukan negosiasi juga nggak bisa gitu. Saya nggak tahu nih. Ini nanti bisa screenshot lah yang kayak gini ya, karena mungkin karena buktinya harus sama lihat. Tapi pada poinnya semua transaksi itu ada batasan. Buat paket ada batasan, nanti semuanya akan batal otomatis. Itu rule pertamanya begitu. Ya, jadi akhirnya menunggu aja nih Pak, menunggu sampai batas akhirnya biar ditolak otomatis. Ya, jadi masih bisa transaksi lain. Yang nggak bisa tuh, jadi transaksi itu nggak bisa lanjut, tapi yang lainnya masih bisa lanjut. Nah, saya nggak tahu ya apakah nanti akan berlaku yang sama. Kalau memang ini sama, untuk paket dengan metode pengadaan langsung dan yakin negosiasi boleh tidak ada batas jumlah negosiasi. Ya, 3 hari kerja dengan batasan limited waktunya. Untuk tadi RUP pengadaan langsung dan emergency itu satu kode paket RUP bisa dipakai beberapa kali transaksi. Sehingga controllingnya memang harus ada gitu ya. Memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Contoh nih, misalnya kita mau bikin rehab, kalau misalnya pakai satu-satu semuanya harus detail banget kita tahu. Makan minum berapa. Sekarang kalau misalnya makan minum kan nggak tahu nih semua sekali kita mau 40% kali 50%. Sehingga itu suatu fleksibilitas yang diberikan untuk dari untuk penggunaan dana tersebut. Nah, memang akibat fleksibilitas itu perlu kontrol lagi kan jadinya kan. Nah, kita jangan kontradiksi, nanti gini ya, nggak bisa memang itu begitu Mas Demang ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ini yang kita tahu tujuannya, seperti yang Mas Demang ngomongkan bahwa ini adalah proses memudahkan kita pada endingnya nantinya. Ini adalah proses end-to-end, pembayaran mulai dari perencanaan, digitalisasi semuanya, mulai dari awal, mulai dari perencanaan, RUP, sampai dengan pembayaran, bukan dari serah terima, pembayaran end-to-end. Kalau nggak ketemu dalam ruangan ini, saya nggak ketemu dengan Mbak Nina tadi gitu ya. Jadi ini bisa memungkinkan untuk tidak bertemu, untuk transaksi sederhana itu nggak perlu ketemu barang-barang real. Jadi meminimalkan juga terjadinya kondisi yang dalam tanda kutip mengarah ke perbuatan-perbuatan yang kita tidak inginkan. Nah, ini juga memungkinkan memang tujuan kita adalah makin lama makin transparansi dan juga lebih akuntabel sebenarnya. Nah, mengenai tadi ya pembayaran, mungkin mudah-mudahan nanti akan bisa disempurnakan gitu ya dari hari ke hari. Kita juga harus maklum. Ini adalah transisi yang nggak mudah ya, dari kemarin-kemarin mulai dari siapa yang buat. Nah, ini banyak juga katalog yang belum belum dikonversi ya ke 6. Tetapi saya berharap nanti teman-teman semua yang hadir di sini minimal sudah melakukan transaksi di katalog, terutama makan minum dan ATK yang sudah diwajibkan selalu melalui surat edaran Sekda mulai dari tahun lalu ya, tahun 2003 sudah diwajibkan melakukan. Dan kami pun memang masih meminta kepada KBP untuk memperbolehkan kondisi yang misalnya dalam tanda kutip tidak ideal untuk katalog sehingga harus manual, tapi tetap dicatatkan gitu kan. Walaupun opsi itu belum ada sekarang macam di pencatatan itu nggak ada opsi katalog proses. Tapi saya menyampaikan bahwa misalnya saya punya anggaran 2 juta, tiba-tiba ada 5 juta itu untuk makan manual, apakah saya ubah RUP-nya? Kan artinya effortnya RUP-nya terlalu besar, sehingga saya minta ya nggak bisa dilaksanakan, itu masih bisa dicatatkan secara sistem pencatatan bukan langsung. Tapi nanti kami akan melakukan ini evaluasi juga dan melaporkan terkait makan minum yang dari anggaran Bapak Ibu berapa, kemudian ditransaksikan berapa. Percayalah bahwa ini memudahkan, yakin, termasuk pejabat pengadaan yang harusnya ada dulu sekarang tidak menggunakan pejabat pengadaan. Kebetulan aja kita ini dibatasi oleh SSA sehingga kontrol terhadap harga itu masih terjaga ya. Tapi kalau misalnya barang-barang yang nggak ada SSA filenya, nah mohon hati-hati yang transaksinya masih manual, karena nanti itu jadi alasan bisa terjadi sesuatu yang anomali, tidak adanya dilaksanakan secara elektronik itu menjadi suatu pertanyaan sendiri. Kenapa kok repot-repot harus ngerjain dengan manual, padahal sudah ada yang lebih mudah. Nah itu contohnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan seperti yang sampaikan, nanti kami akan ada sosialisasi berikutnya, batch 2, batch 3, mungkin sampai batch 10 juga nggak masalah. Yang penting sampai Bapak Ibu semua form untuk katalog versi 6 ini. Baik ya, langsung saya tutup aja deh kalau gitu. Oh ya, karena kita di-endorse, silakan Mbak, minta nomor telepon dulu, di-sharing saya, biar bisa dicatat saya. Ya. Mister Impact Lab boleh ya, saya endorse teman-teman. Nah, ini kan, catat nomor telepon di Zoom itu Mbak, biar kelihatan. Nah, siapa tahu nanti besok ada yang mau live testing juga. Nah, boleh nih, Mbak, bersedia live testing, gimana transaksi minimal 1 juta. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas pelaksanaan gitu ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau pernyataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat ya buat negara,
dan juga bermanfaat juga yang dia dapat itu sebagai amal ibadah buat kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.